Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarjilani, NIM 1829142.002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis desain sistem informasi. Yang pertama yaitu analisis kelayakan sistem. Pokok-pokok pembahasan yaitu yang pertama adalah kelayakan sistem, kedua yaitu kelayakan teknis, yang ketiga kelayakan ekonomi, yang keempat kelayakan politis, dan kelima kelayakan administrasi. Adapun tujuan pokok pembahasan yaitu memahami mengenai studi kelayakan sistem, terus memahami mengenai studi kelayakan teknis, yang ketiga memahami mengenai studi kelayakan ekonomis, yang keempat memahami mengenai studi kelayakan politis, yang kelima memahami mengenai studi kelayakan administrasi. Adapun peneluhannya yang tersebut yaitu semua kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada tahapan analis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah studi kelayakan atau analisis kelayakan sistem. Di sini adalah pembahasan analisis sistem. Yang pertama yaitu kelayakan sistem. Dokumen yang dihasilkan dari tahapan analisis kebutuhan dikumpulkan menjadi suatu proposal peneluan proyek. Namun, sebelum proposal tersebut diusulkan, maka harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan, yaitu kelayakan teknik. Kelayakan teknis menyerut kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Dua kriteria prinsip yang termaksud dalam kelayakan teknis, efektivitas, ketercukupan. Yang ketiga adalah kelayakan ekonomi. Tiga konsep atau pengertian yang sering digunakan. Yang pertama yaitu biaya atau keuntungan yang dapat terlihat atau tidak terlihat, dapat diukur secara moneter atau tidak, dan dapat langsung diukur dengan analisis biaya-biaya keuntungan. Efisiensi ekonomis, tingkat pencapaian tujuan dengan sumber daya atau dana yang ada. Berhati-hati bila proyek banyak, bisa kehabisan sumber daya. Profitabilitas, tingkat keuntungan yang dapat diperoleh, jumlah keuntungan setelah dikurangi biaya. Efektivitas, dapat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. Yang keempat adalah kelayakan politis. Pertimbangan serta mencermati kekuatan-kekuatan politis pemeran dan kepentingannya masing-masing. Layak saat ini mungkin tidak layak tahun depan bila kondisi politik berubah, dan dapat diterima tidaknya oleh sebagian orang besar pemeran politik, sesuai atau tidaknya dengan nilai politis, HAM, pemerataan, dan keadilan, dan merupakan tanggapan terhadap kebutuhan atau bukan dilihat dari kelompok sasaran, sesuai perundang-undangan, legalisi atau tidak. Kesamarataan, equity, apakah pengaruh proyek merata ke semua kelompok masyarakat. Yang kelima adalah kelayakan administratif. Yang pertama adalah kewenangan. Apakah instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya atau untuk bekerjasama dengan instansi tersebut dan untuk menentukan prioritas. Komitmen kelembagaan, yaitu dari lembaga ke atasannya, dari lembaga bawahan, dan kemampuan sumber daya manusia, dana finansial, dukungan organisasi, antara lain peralatan dan fasilitas fisik. Adapun kesimpulan saya yaitu analisis kelayakan sistem digunakan untuk mempelajari apakah usulan kebutuhan sistem baru layak untuk diteruskan menjadi sistem informasi
Ada beberapa kriteria kelayakan yang bisa ditinjau, misalnya kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan operasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.